Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang menghindari kebangkrutan amal di akhirat. Menghindari kebangkrutan amal di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan Rasulullah? Atadruna mal muflis? Itu pertanyaan Rasulullah. Atadruna mal muflis? Atadruna, apakah kalian mengetahui mal muflis, seperti apakah orang yang bangkrut itu? Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu yang seperti apa? Begitu kira-kira pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Kata sahabat, al-muflis, orang yang bangkrut itu, fina, menurut pendapat kami adalah man, seseorang, la dirhama, yang tidak memiliki dirham. La dirhamalahu, seseorang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang itu. Wala mata', dan dia juga tidak memiliki harta benda. Maksudnya apa? Jadi para sahabat menjawab bahwa dalam pandangan mereka yang dimaksud dengan orang bangkrut, yang disebut dengan al-muflis atau orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta gitu. Orang yang mungkin dulunya dia usahanya maju, kemudian tiba-tiba rugi usahanya, rusak usahanya. Orang yang dulunya mungkin dia banyak harta, kemudian tiba-tiba hilang hartanya, berkurang hartanya. Nah, itulah yang dalam pemikiran para sahabat yang disebut dengan al-muflis, yaitu orang yang bangkrut gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Innal muflis, kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang dengan membawa pahala sholat, dia datang dengan membawa pahala puasa, dia datang dengan membawa pahala zakat, dia datang di hari kiamat dengan membawa begitu banyak pahala-pahala ibadah dan pahala kebaikan. Wayati, tetapi dia pun juga datang, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aqala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza. Apa kata Rasulullah? Orang itu juga selain datang membawa pahala ibadah, dia membawa berbagai catatan amal kezaliman gitu. Catatan kezaliman. Apa contohnya? Rasulullah menyebutkan di situ ya, orang itu ketika di dunianya pernah pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, pernah memakan harta yang tidak halal, harta orang lain ya, harta yang bukan haknya, pernah menumpahkan darah dan pernah memukul orang lain gitu. Artinya
orang ini juga memiliki catatan kezaliman yang sangat banyak, sangat panjang begitu. Padahal di sisi yang lain tadi dia itu banyak pahala ibadahnya juga. Dia ketika hari kiamat datang itu dia juga datang dengan membawa begitu banyak pahala ibadah, pahala kebaikan, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala kebaikan yang lainnya. Tapi di sisi yang lain dia pun membawa banyak banyak catatan kezoliman, mulai dari mencaci maki orang lain sampai memukul orang lain gitu ya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dia mendapatkan ya pahala kebaikan, namun itu pahala kebaikannya itu, pahala ibadahnya itu digunakan untuk membayar kezoliman yang telah dia lakukan kepada orang lain. Jadi dia mendapatkan pahala dari banyak ibadahnya itu, tapi pahala-pahalanya itu ternyata tidak untuk dirinya, tapi dia pakai untuk membayar kezoliman kepada orang lain yang belum terselesaikan ketika di dunia ini. Gitu. Belum saling memaafkan, belum saling bebaskan ketika di dunia ini. Makanya itu pahala ibadah dan pahala kebaikan yang dia dapatkan diberikan kepada orang-orang tersebut. Begitu. Sampai kemudian pahalanya habis. Saking banyaknya kezoliman yang dia lakukan, ya, yang harus dibayar tuh kezoliman ketika di akhirat kelak kepada orang lain, ya, dibayar dengan pahala kebaikan dia. Ternyata pahala kebaikannya itu sampai habis saking banyaknya kezoliman yang harus dia bayar, gitu. Qabla ayyaqdhiya ma'alaihi akhidha min khotayahum, gitu. Maka ketika dia itu sudah habis pahala kebaikan untuk membayarnya, bagaimana cara dia membayar padahal kezaliman kepada orang lainnya masih ada gitu. Maka caranya adalah orang yang dizolimi itu diambil dosanya diberikan kepada orang yang zolim itu gitu, kepada dia. Jadi orang yang dizolimi ini yang belum dibayar dengan pahala kebaikan dia itu cara membayarnya adalah dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzoliminya itu, gitu ya. Jadi ini tergantung tingkat kezoliman yang dia lakukan ketika di dunia ini. Semakin banyak kezolimannya, semakin banyak dosa seperti itu akan semakin banyak ya beban yang harus dia bayar, baik dibayar dengan pahala ibadah yang dia miliki ataupun dengan cara dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzoliminya, begitu. Nah, itulah yang ternyata disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut ketika di akhirat kelak, begitu. Dan dalam kelanjutan hadis tersebut itu disebutkan turiha finnar, orang tersebut kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Akhirnya orang yang muflis itu dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ternyata amal-amal kebaikan dia habis seluruhnya, amal-amal ibadah dia habis seluruhnya dipakai untuk membayar kezoliman kepada orang lain. Bahkan yang ada justru dia mendapatkan tambahan dosa, limpahan dosa dari orang-orang yang dizoliminya ketika hidup di dunia. Sehingga akhirnya dosa-dosanya bertumpuk, pahalanya nggak ada. Ya sudah, setelah dimasukkan ke dalam hisab, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka, begitu. Seperti itu kurang lebih gambaran orang yang bangkrut amalnya di akhirat kelak. Sehingga atas dasar hal tersebut kita haruslah waspada, harus hati-hati dengan apa yang telah dipaparkan dalam hadis Rasulullah tadi, bahwa ternyata kezoliman seseorang ketika di dunia dan belum terselesaikan, belum saling memaafkan, belum saling membebaskan, begitu ya, sampai orang tersebut meninggal dunia, maka
itu belum selesai. Nanti di akhirat akan ada perhitungannya gitu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin pernah tersakiti, pernah terzolimi, dan ketika di dunia ini belum selesai urusannya, jangan cemas, karena nanti di akhirat itu akan ada perhitungannya gitu. Allah itu maha adil, tidak akan mungkin orang itu bebas begitu saja ketika dia berbuat kezoliman kepada orang lain dan belum terselesaikan ketika di dunia, maka di akhiratlah tempat perhitungan itu akan dilakukan. Termasuk misalnya dalam hal pembayaran hutang. Ketika orang di dunia ada transaksi hutang piutang yang belum selesai, kan mungkin terjadi itu. Ada orang yang itu punya hutang ke kita, kemudian hutang itu dia tidak mau bayar gitu, sampai mati itu nggak mau bayar gitu. Maka jangan khawatir, itu nanti di akhirat kelak itu akan ada perhitungannya. Maka orang tersebut harus membayar hutang yang belum dia selesaikan di dunia ini dengan amal-amal kebaikannya. Kalau dia punya amal ibadah, amal kebaikan, ada pahala, maka itu pahala itu harus diberikan kepada orang yang tidak dibayarkan hutangnya itu. Kalau sampai habis itu amal kebaikannya, maka orang yang punya tagihan yang tidak pernah dibayar itu dosanya dia itu diberikan kepada orang yang punya hutang yang tidak mau bayar itu. Begitu. Atau misalnya dalam kasus orang yang ketika di dunia dia pernah dirampok, ya, pernah dicuri hartanya, tapi kemudian itu perampoknya tidak pernah ditemukan, tidak pernah ditangkap oleh polisi, sehingga itu hartanya hilang begitu saja, tidak pernah bisa ketemu karena si pencurinya pun tidak tertangkap, tidak bisa menuntut untuk dikembalikan kan, karena orangnya pun misalnya tidak tahu siapa pencurinya. Jangan khawatir, itu nanti di akhirat akan ada perhitungannya. Di akhirat kelak orang itu harus membayar kezolimannya itu, dan dia membayar dengan cara kebaikan dia, pahala kebaikan dia diberikan kepada orang yang dizoliminya, kepada orang yang tidak pernah dibayar hutangnya, begitu. Dan jika habis amal kebaikannya, maka dosa orang yang dizoliminya itu, dosa orang yang memiliki tagihan itu tapi tidak dibayar, itu diberikan kepada orang yang telah menzoliminya, kepada orang yang punya hutang tapi tidak mau membayarnya itu. Demikian paparan singkat tausiah kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.